the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi, sore, menjelang malam waktu di Texas. Mengucap syukur untuk kekuatan, untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk pengampunan buat kami semuanya, individually ataupun secara keluarga, secara corporate, ataupun secara bangsa. Kami tahu dunia ini bukan semakin baik kalau hamba beberapa hari belakangan mendapatkan teguran untuk menyampaikan firman ini. Ampuni bangsa-bangsa yang keras kepala, yang hanya mementingkan 3P. Power, possession, and pride. Ampuni mereka, Bapak. Ampuni ketidakpercayaan kami sebagai anak-Mu. Kiranya firman yang hamba sampaikan bukan dari hamba sendiri, tapi dari Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap tim, berkati pelayanan ini. Pelayanan ini membuka banyak mata orang, membuka hati. Roh Kudus berbicara untuk setiap individu. Kiranya kami boleh melakukannya. Kami boleh menonton, kami boleh membaca firman, tapi yang lebih penting lagi melakukannya sesuai dengan Engkau yang amanatkan untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jelas ya slide-nya ya, Bapak Ibu sekalian ya? Jelas Pak, jelas. Jelas, oke. Saya ingin membawakan kisah tentang Yunus. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui dari mulai kecil, tapi ada beberapa yang saya garis bawahi. Saya pun juga udah membaca berulang-ulang, tapi tetap ada hal-hal baru yang saya dapatkan. Intinya, hal-hal baru yang saya dapatkan adalah di mana Nabi Yunus, ya kalau kita menyebutnya Nabi kecil, ya. Tapi sepupu kita yang umat Muslim, mereka sama juga, mereka mendapatkan juga di Quran mereka ada cerita-cerita ini. Cuman ada beberapa perbedaan, yaitu biarlah berbeda. Yang saya ingin garis bawahi adalah tentang kita sendiri dari Alkitab, dari sumbernya ya. Jadi agendanya saya akan membawakan introduction yang seperti Bapak lihat, Bapak Ibu Saudara saksikan di slide ini. Saya akan melihat dari konteks background-nya kenapa ada apa dengan 4 pasal ini. Nah, nanti juga ada beberapa pandangan dari ahli-ahli teologi yang menyatakan bahwa Yunus ini merupakan nubuatan dari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi dilihat dari konteks 3 hari ya di perut ikan, dan mungkinkah perut ikan itu bisa hidup? Nah, nanti Bapak Ibu saksikan dari mungkin Bapak Ibu sudah baca ya yang kemarin saya sampaikan. Semoga sudah pada membaca semua. Jadi kalaupun belum, nanti saya singgung singkat. Ya, beberapa di antaranya adalah apa sih yang kita ketahui dari Yunus ini, Yunus di perut ikan ini? Siapa yang menulis buku Yunus ini? Jadi menurut Alkitab dari beberapa sumber saya dapatkan bahwa penulis ini tidak mau disebut, atau tidak dikenal namanya. Ya, tapi penulis ini menyatakan ini merupakan nabi-nabi kecil, ya. Dalam buku disebut Jonah atau Yunus ya. Jadi Yunus ini dia datang dari kota yang dikenal sebagai Galili.
dalam dua raja-raja, Bapak Ibu bisa catat, dua raja-raja 14 ayat yang ke-25 ya. Jadi dia menempatkan dia sebagai salah satu nabi kecil ya dari kerajaan Israel bagian utara. Ya, jadi kerajaan Israel ini kalau Bapak Ibu melihat ya dia terbagi dua. Jadi terbagi setelah Raja Salomo. Salomo tahu ya, anaknya dari Raja Daud. Jadi naik ke tahta. Nah, itu raja jahat memimpin bagian dari utara ya. Sampai Assyria ya. Jadi dia dalam kungkungan, captivity. Kalau di Alkitab menyatakan captivity, jadi dalam penindasan. Jadi 722 before Christ ya, tahunnya ya. Buku ini sendiri, Gospel ini sendiri, ini untuk semuanya. Maksudnya ada yang bilang hanya untuk Jewish saja, Israel. Tapi sebenarnya untuk kita juga, untuk semua umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi tema yang paling mendasar adalah eh, kasih sayang, kecintaan Allah Bapa pada umat manusia. Jadi melalui hidupnya Yunus ini, ya. Jadi dengan Israel hidup bergelimangan eh, eh, kemakmuran, ya. Tapi akhirnya apa? Penyembahan berhala, idol worship. Ya, bisa Bapak Ibu bacakan Yunus 2 ayat yang ke-8. Nah, mari kita baca ya. Saya bacakan ya. Yunus kedua ayat yang ke-8. Yunus 2 ayat yang ke-8. Yunus kedua ayat yang ke-8 ya. Bapak Ibu bisa buka juga. Jadi mungkin juga bisa baca dalam hati masing-masing. Yunus 2 ayat yang ke-8 ya. Mereka yang berpegang teguh pada berhala, catat ya. Berpegang teguh pada berhala, kesia-siaan. Merekalah yang meninggalkan dia. Dia siapa? Allah Bapa, Allah Tritunggal. Yang mengasihi dengan setia, artinya apa? Allah Bapa mengasihi kita semua dengan setia. Tapi kita ungrateful, kita tidak berterima kasih. Malah kita membalasnya dengan menyembah-nyembah berhala. Kita udah tahu bangsa Israel sendiri sangat bebal. Jadi inilah balasannya yang kita bisa melihat ya, bahwa jangan sampai kita seperti bangsa-bangsa ini. Ya. Nah, Tuhan sendiri telah menubuatkan, telah berkata nih, kepada bangsa ini supaya mereka tetap menyembah Dia. Menyembah siapa? Menyembah Allah yang hidup. Tapi kan susah. Manusia itu susah. Kalau dikasih ini, alasannya begini, 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 begini. Tetap, maksudnya menyedihkan sekali lah kalau kita melihat ya. Ya itu juga terjadi kepada kita. Kita terhadap orang tua kita, ataupun kita terhadap guru kita, misalnya kita disuruh apa, tapi kita nggak disiplin. Nah, ada berbagai teologian yang mengatakan bahwa, dan saya setuju bahwa buku Yunus ini menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Jadi ini jauh ya, lama sebelum kedatangan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri sering dibully oleh orang-orang Farisi, kalau diketawain, maksudnya udah mengatakan, udah memberikan mujizat yang sangat hebat, luar biasa pun mereka tetap tidak percaya. Dan maka mereka menertawakan. Tuhan Yesus bilang, saya ini adalah Mesias yang akan datang. You know who you speaking to. Kepada siapa kamu bicara ini? Tapi orang-orang Farisi tetap mereka meminta tanda-tanda yang khusus gitu loh. Maksudnya tidak ada puasnya lah. Ya, dari mulai Bapak Ibu Saudara pernah menyaksikan kan, tidak ada rasa puasnya. Walaupun udah ditolong, tetap nuntut ini sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dibuat berputar-putar ya, menuju ke tanah Kanaan. Nah, apa sih yang membuat apa tanda-tanda Yunus ini spesial, menjadi khusus ya? Mari kita buka dalam Matius yang ke-12 ya. Saya bacakan ya. Matius 12
38, ayat yang ke-38 sampai ke 42. Ya. Matius yang ke eh, apa ya? Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-38. Saya bacakan. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat," ya, perhatikan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Ya ini yang saya bilang tanda khusus. Tetapi kepada mereka, jadi kalau warna letternya ini merah, ini berarti Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Ya. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ayat ke-40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Anak manusia ini akan berbicara kepada siapa? Bicara kepada Tuhan Yesus sendiri. Ya, 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, ayat ke-41, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Garis bawahnya kata-kata bertobat. Jadi inilah kuncinya. Ya, kita sudah bicara tentang pertobatan ya, waktu saya menjelaskan tentang sanctification, justification, dan saya sudah jelaskan juga tentang pertobatan. Ya, pertobatan artinya apa? Repentance. Erat kaitannya dengan keselamatan, yaitu salvation. Setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ayat ke-42. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, bisa di bisa dilihat ya. Kenapa dia mengatakan lebih dari Salomo? Bapak Ibu bisa lihat ya. Kenapa dia mengatakan lebih dari Salomo? Luar biasa. Berarti artinya apa? Artinya memang eh, nubuatan ini adalah sudah dijanjikan, sudah diketahui gitu loh. Nah, kita mau kilas balik ya dari awal. Kenapa sih harus ke Yunus gitu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak memilih yang lain? Ya. Jadi ini terjadi 700, kita mencatat 750 sampai 790 tahun sebelum kelahiran Yesus Yesus sendiri ya. Jadi Yunus ini dia melayani 10 suku-suku Israel ya. Jadi dia sangat-sangat dihargai, dihormati, terkenal. Tapi Alkitab sendiri mencatat hanya satu yang dicatat Alkitab. Jadi dia bertemu masuk ke dalam perut ikan. Nah, itu di kota Niniwe. Ya, tadi Bapak Ibu baca firman-Nya ya. Jadi adalah sangat penting buat kita semua untuk menyaksikan saat keadaan itu. Coba kita bayangkan di Middle East waktu itu sangat lagi tenang-tenangnya ya. Jadi raja di Assyria dan Syria ya, ada hubungannya antara Assyria dan Syria. Saat itu lagi lemah dan itu eh, mengizinkan raja waktu itu rajanya namanya Jeroboam. Ya, jadi Israel tuh mengembangkan teritori kekuasaannya. Ya, tapi setelah oleh Raja Daud dan Raja Salomo anaknya ya. Tapi begitu negara yang lagi sejahtera, makmur, yang terjadi apa? Rakyat malah mutunya malah hancur. Ya, mutu dalam hal apa nih? Dalam spiritual, dalam rohani, dalam kedekatan mereka, intimasi mereka dengan Tuhannya. Ya. Nah, jadi sangat berkebalikan. Jadi hartanya oke, makmur, oke, tapi ternyata hatinya nggak makmur. Nah, jadi mereka tetap masih menganut kepada hukum Musa, yaitu hukum Taurat. Ya, jadi mereka tetap melakukan itu, tapi tetap juga melakukan dosa paralel. Tapi Bapak Ibu lihat kenyataan ya yang terjadi kepada bangsa kita juga, bangsa Indonesia, ataupun seluruh bangsa-bangsa lain di muka bumi ini.
Coba perhatikan, dunia ini bukan tambah baik ya. Ya, inilah contohnya. Nah, kalau kita melihat mereka melupakan Tuhan, mereka tidak mentaati Tuhan, mereka bahkan tidak patuh lagi, disobedience. Kita mencatat disobedience. Akhirnya apa? Akhirnya jadi rampasan, jadi pampasan perang oleh Assyria di tahun 722 before Christ. Nah, bangsa Israel harus mendapat pelajaran pahit. Nah, jadi Tuhan sendiri mengirim Nabi Yunus ini untuk menyampaikan pesan. Jadi fungsi Nabi adalah ya kalau Bapak Ibu ingin mengetahui Nabi itu apa sih? Nabi itu adalah untuk menyampaikan pesan, nubuatan dari Tuhan sendiri. Jadi saat ini kejadian ini untuk di kota Niniwe. Nanti kita belajar kenapa kota Niniwe. Ya, jadi sekarang itu menjadi kota yang besar ya. Nah, kita sekarang kalau Bapak Ibu lihat peta, kelihatan ya petanya jelas ya ini ya, Bapak Ibu ya. Jelas nggak petanya? Enggak, Petanya, agak hah? kecil, Pak. Kecil. Enggak. Coba zoom Kecil ya. ya? Hmm. Di zoom gimana ya? Nggak bisa ngangetin fungsi zoom. Jadi kotanya namanya Mosul, Irak. Pokoknya di ujungnya Irak. Nah, jadi buku ini sendiri bertujuan sebenarnya untuk apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dari mulai kejadian sampai Wahyu, tujuan firman Tuhan itu sebenarnya untuk keselamatan. Ya, ya tentu saja didahului oleh pertobatan. Ya, tidak ada keselamatan tanpa melalui pertobatan. Ya, jadi dengan cerita yang alur yang sangat bagus, kalau mulai Bapak Ibu baca dari pasal 1, ya kemarin saya udah bilang baca pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, soalnya pendek. Jadi ini adalah eh, benar-benar singkat. Pelajaran yang kita bisa ambil untuk kita juga. Jadi bisa kita analogikan kepada keluarga kita. Coba Bapak Ibu perhatikan. Keluarga yang tambah sejahtera, tetapkah dia melayani Tuhan dengan baik seperti dulu waktu dia belum sejahtera, waktu dia belum makmur lah istilahnya ya. Akankah dia melayani Tuhan juga walaupun dia sudah makmur, tetapkah dia juga ingat cinta kasih Tuhan? Jadi jangan ingat cinta kasih Tuhan pada saat kita sengsara. Harusnya itu konstan. Jadi kecintaan kepada Tuhan bukan berdasarkan diri kita sendiri, tapi memang sudah selayaknya Tuhan layak disembah dan dipuji. Nah, ini yang terjadi kepada bangsa ini. Nah, Tuhan tuh mengirim hambanya, yaitu Nabi Yunus ini. Jadi, Yunus ini juga agak-agak bebal, stubborn, ya, jugul, ya, kalau bahasa Bataknya tuh jugul, keras kepala. Jadi dia kalau dibilang ini dia nggak mau, disuruh ini dia nggak mau, dia nuntut. Tapi semuanya rata-rata begitu. Musa pun dulu gitu, disuruh Tuhan pun dia bilang, ah, enggak lah Tuhan, saya ini orang bodoh, saya orang apa. Tapi justru apa? Tuhan mengirim umatnya yang secara fisik, secara apa bodoh, tapi hatinya benar-benar hati bertarung seperti macan. Ya, jadi Niniwe ini benar-benar kena kutuk lah. Ini nanti kita lihat ya. Niniwe ini diibaratkan seperti Sodom. Jadi keras. Ya mungkin kalau di Amerika kita ibaratkan Las Vegas lah ya. Ya, kota yang penuh dengan dosa, pelacuran, obat bius, judi segala macam. Pokoknya serba yang nikmat-nikmat, enak-enak lah, yang enggak yang jauh dari Tuhan lah. Nah, tujuan Tuhan supaya apa? Supaya bangsa ini kembali bertobat, gitu loh. Nah, jangan sampai bangsa Indonesia seperti ini ya. Tapi kadang Tuhan mengizinkan pemimpin yang bebal, pemimpin yang wicked, pemimpin yang jahat, memimpin suatu bangsa. Nanti kita belajar. Nah, semoga bangsa Indonesia aman. Amerika pun juga aman. Kalau enggak, nanti akan dipanggil Tuhan. Tuhan akan rule over this country. Tuhan akan membuat suatu judgment. Ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa Yunus itu adalah orang yang keras kepala. Ya. Jadi, waktu dia dikasih perintah sama Tuhan, Bapak sudah baca ya, ini Tuhan tuh udah bernubuat, saya akan kirim hambanya. Di mana bangsa ini pun juga udah mengalami dua apa ya, dua plagues, dua apa ya, dua bencana, wabah. Plague itu seperti wabah ya,
Ingat kan? Yang 10 plagues yang melanda tulah. Tulah. Tulah adalah itu suatu apa ya, kayak kutukan, kayak curse ya. Pada tahun 765 dan 759 before Christ. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus ya. Dan mereka juga sudah menyaksikan solar eclipse. Alkitab mencatat dan menyaksikan solar eclipse 763 before Christ. Jadi saat itu orang masih menganggap bahwa oh itu suatu hal yang mistik, suatu hal yang berbau dengan tanpa di apa dinalar oleh logika. Nah, masyarakat saat itu memang sudah butuh haus ya akan revival. Wah, waktu Yunus datang, mereka udah siap untuk benar-benar bertobat. Walaupun tadinya Yunus menolak, ya, itu karena dia merasa bahwa untuk apa sih milih saya? Kenapa nggak yang lain? Nah, saya nggak mau. Nah, kota Niniwe sendiri, orang-orangnya nih, kayak misalnya orang Jakarta, misalnya. Orang orang kan beda-beda ya. Orang Jakarta seperti apa, orang Medan seperti apa, orang Bandung seperti apa, orang Semarang, Jawa Tengah seperti apa, Surabaya itu seperti apa. Nah, saya belajar juga nih. Di kota Niniwe sini, mereka nyebutnya Niniwitis. Jadi, orang yang tinggal di kota Niniwe ini, mereka tuh benar-benar orang kejam. Dan mereka benar nggak berperi kemanusiaan, mereka haus darah, gampang emosi. Jadi mereka dicatat di dalam buku komentari, mereka bahkan bisa membunuh orang, sorry, bisa membunuh orang, bahkan udah membunuh gitu, mereka menguliti orang itu hidup-hidup, gitu. Jadi ini sangat disayangkan, di mana waktu Jonah disuruh disuruh pergi ke sini untuk menubuatkan, dia juga benar-benar bingung, ngapain saya harus ke sana gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu juga kan, ini adalah kota yang nggak bagus, di mana dia merasa bahwa, wah, ini kota yang benar-benar kejam dan kayak seperti saya, mungkin saya disuruh berangkat mungkin ke Afrika. Saya merasa ngapain saya mau ke Afrika gitu, ya kan? Jadi dia bala kan kabur dia. Ingat ya, dia kabur. Alkitab mencatat berlawanan direction, berlawanan arah. Jadi artinya yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Disuruh dia ke Niniwe, tapi dia berlawanan arah. Rata-rata begitu. Semua manusia begitu. Kalau disuruh Tuhan A, dia malah larinya ke B. Selalu beroposit, berlawanan arah dari kota Niniwe sendiri. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sudah baca, akhirnya dia apa? Kena kan? Masuk dalam perut ikan kan? Nah, yang tadi saya sudah jelaskan. Itu adalah ada hubungannya, analoginya, Alkitab mencatat dengan Sodom. Ya, Sodom itu tercatat sebagai kota yang paling jahat di kitab Kejadian. Bapak Ibu bisa buka Kejadian 18-19 ya. Jadi badai itu begitu luar biasa di laut itu sampai dia terjatuh ya, terjatuh. Kita mencatat dia terjatuh di eh, lewat lewat kapalnya ini. Nah, tidak tercatat juga jenis ikan apa yang masuk ke dalam eh, Yunus masuk ke dalam ikan ini, perut ikan ini. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau perut ikan itu benar-benar luar biasa. Dan secara saintis mereka sudah bilang, benarkah dia masuk dalam perut ikan? Ya benar. Kenapa? Ya karena kan nggak mungkin masuk dalam perut ikan, nggak mungkin masuk dalam perut ikan. Tapi kenapa dia nggak mati? Nah, itu yang miracle yang kita diskusikan. Artinya apa? Artinya memang Tuhan sudah siapkan dia masuk ke ikan dan ikannya ini udah dipilih ikan yang ini gitu loh. Jadi kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa oh kenapa nggak ikan yang ini? Beda lagi ceritanya. Ini namanya juga nubuatan dari Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengatakan kenapa nggak ikan, kenapa dia nggak mati ya? Dia nggak mungkin mati. Kenapa? Karena emang nubuatan Tuhan sudah mengharuskan dia hidup, tetap hidup. Dan secara saintis pernah dibuktikan oleh salah satu jurnal, itu manusia nggak mungkin hidup dalam perut ikan. Kenapa? Karena perut ikan sendiri ada liur, ada enzim, ada sesuatu yang bisa membuat manusia itu nggak bisa bernafas dan akhirnya mati karena derajat keasamannya sangat tinggi. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya hanya untuk Yunus ini mematuhi Tuhan. Nah, dia itu udah berja udah bertravel 500 mile. 500 mile itu kira-kira seberapa ya?
hampir Jakarta Jogja mungkin ya. Mungkin bisa lebih. Ya, 500 mile itu kira-kira 10 jam, 12 jam driving. Tapi dengan kecepatan 130 km per jam. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan lah. 12 jam driving. Jadi anggap aja 15 jam driving lah. 15 jam menyetir dari Jakarta sampai mana? Sampai Surabaya mungkin ya, kalau nyetirnya nonstop. Nah, hati dia akhirnya luluh. Nah, dia akhirnya mengatakan, oke deh Tuhan, saya akan pergi kemana Engkau akan tunjukkan kepada saya. Nah, yang saya ingin sampaikan, kita seringkali ya, seperti Yunus juga. Artinya apa? Tuhan sering menyuruh kita, hey, kamu tolong layani hambaku di sini. Tapi kita merasa bahwa, oh, nggak enak Tuhan. Tempatnya beginilah. Mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan yang selalu berpikir akan materi. Materi itu artinya apa? Saya banyak nonton dari YouTube, ada berbagai cerita polemik. Oh, pendeta ini nggak mau kalau nggak dibayar ini. Sebetulnya salah ya. Kita melayani Tuhan ya. Kalau kita melihat dari zaman dulu ya, apostol-apostol murid Tuhan Yesus itu, melayani Tuhan tidak pernah mengharapkan imbalan. Artinya apa? Artinya memang mereka tidak digaji. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan emang karena Tuhan layak dilayani dan disembah. Nah, tapi zaman udah berubah. Kita lihat di Indonesia sendiri. Apa yang terjadi? Banyak orang justru nggak mau melayani kalau nggak dapat amplop sekian, sekian. Nah, kadang saya melihat sedih juga gitu loh. Kalau di Amerika, ya mungkin cukup hanya dengan uang bensin kasih. Beberapa ministry, saya lihat pendeta-pendeta di sini juga ada yang pelayanan secara free. Saya berapa kali diundang juga. Kadang saya kalau dikasih uang juga saya mungkin nggak mau terima. Kenapa? Karena buat saya nggak mau uangnya. Saya justru melayani dengan senang hati, tanpa imbalan apapun. Karena yang begini-begini ini bisa memberatkan tujuan kita melayani secara efektif. Cara benar-benar kita mencintai Tuhan. Nah, apa yang kita ambil positif value-nya dari cerita Yunus ini? Yang pertama adalah dosa. Ya, dosa. Karena apa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa sudah terlalu banyak dosanya. Jadi seperti Sodom dan Gomora. Kalau Bapak Ibu mau baca kisah Sodom dan Gomora itu benar-benar luar biasa. Nah, ini adalah analoginya. Jadi Jonah ini memainkan uh, benar-benar spiritual empowerment di kota ini. Supaya apa? Supaya penghakiman Tuhan tidak jatuh atas kota ini. Gitu. Jadi Tuhan benar-benar punya rasa kasih sayang terhadap bangsa Israel. Meskipun mereka sudah mengecewakan Tuhan beberapa kali. Nah, bukankah kita juga demikian? Kita sering mengecewakan Tuhan, apapun kita alasan ini, itu. Tapi tetap aja Tuhan mencintai kita. Tapi kita sendiri yang malu. Nah, yang kedua, ya, Tuhan inginkan kita berpaling dari dosa, ya, pertobatan, benar-benar real, true pertobatan, jangan lagi mengecewakan Tuhan. Kenapa? Karena kemarahan Tuhan itu juga akan mereda. Ibaratnya orang tua lah. Kalau melihat anak yang bandel berapa kali, akhirnya apa? Memuncak kemarahannya. Tapi kalau anak itu sudah nurut, sudah diam, mendengarkan, ya mungkin akan kembali reda, ya kemarahannya akan surut, akan berkurang. Karena melihat perubahan dia. Nah ini yang Tuhan Allah Bapa kita harapkan kepada kita agar kita bisa benar-benar berubah. Berubah bukan dalam arti kata bermain-main ya. Berubah benar-benar arti kata menyesali dengan amat sangat. Kita mencatat dengan remorse. Inilah yang disebut dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. True repentance. Ya. Jadi Alkitab mencatat dalam Matius 7:13 ya. Dosa-dosa kita walaupun kecil sedikit apapun itu adalah bisa menghancurkan kita kepada jurang maut ya sampai selama-lamanya. Nah, demikian pula dengan bangsa Niniwe ini, kota Niniwe ini. Tapi Tuhan selalu memberikan waktu untuk kita selalu bisa bertobat. Nah, yang ketiga, waktu Tuhan menyuruh Nabi Yunus ini pergi ke sini,
Itu sebenarnya Yunus udah berpura-pura, udah nggak mau, udah malas, udah apa, sampai lari-lari kabur-kaburan. Padahal kita juga sama seperti dia juga. Dia mungkin juga berpikir juga, untuk apa sih gitu loh, mau ngapain sih gitu. Padahal kita nggak boleh mengasumsikan ya bahwa orang ini udah nggak layak diselamatkan. Ya, udah nggak layak lah, biarin aja lah dia mati-matilah atau gimana gimana. Tapi satu jiwa saja, ya kalau Alkitab mencatat itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kecintaan manusia, kecintaan Allah Bapa kepada manusia, umat manusia itu sangat-sangat luar biasa. Yohanes 3:16 sudah menyatakan bahwa demikian karena sungguh besar kasih Allah Bapa sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, jadi diharapkan semua bisa mengalami cinta kasih Allah Bapa. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir ya, tidak ada satupun yang bisa lari dari Tuhan. Ini juga yang selalu mengatakan bahwa kalau Tuhan sudah buka pintu, orang juga nggak bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menyuruh Anda kemana, Anda harus jalan. Karena Tuhan sudah menggarisbawahi kemana, kemana, kemana. Ya, jadi kita boleh berkeras, kita boleh nakal sama Tuhan, tapi kalau Tuhan sudah punya kehendak untuk Anda pergi melayani ke sana, atau untuk Anda melakukan ini, lakukan. Jadi jangan kita berbantah-bantah. Kita mungkin seringkali bilang, Tuhan kasih saya tanda, sampai 3 kali. Mungkin, ya. Atau mungkin kita puasa, kita doa. Nah, Alkitab juga mencatat, kalau keinginan Tuhan itu nggak bisa ada yang ditentang. Ya, ingat ya, kisah Yunus ini selalu stubborn, lari kemana-kemana. Akhirnya apa? Tuhan izinkan itu. Dia dimakan oleh ikan besar. Dan tadi saya udah eh, kasih ikan besarnya seperti apa contohnya ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selain daripada yang firman Tuhan tadi, bahwa dalam cerita Yunus ini ya ada yang bisa kita ambil. Ya. Coba kita buka di Yunus 2 ayat yang ke-1. Ya. Yunus 2 ayat yang ke-1. Ini beberapa ayat yang benar-benar ayat emas ya, yang sering kita bilang. In my distress, I call to the Lord and He answered me. From deep in the realm of the dead, I call for help and you listen to my cry. Oke ya, saya baca yang bahasa Indonesianya ya. Yunus ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ke-1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Ya, dunia orang mati, ya. Aku berteriak, kau dengarkan suaraku. Nah, kalau dia sudah bilang dunia orang mati, berarti memang benar-benar dia itu mati, gitu loh. Jadi ini udah nggak bisa diganggu gugat lagi sebenarnya. Jadi walaupun ada orang bilang, oh nggak mungkin dia nggak mati. Saya rasa enggak ya. Itu dia udah mati betulan kalau menurut saya. Nah, ayat yang ke-6 ya, kita baca ya. Ayat yang ke-6. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam kubur. Ya Tuhan Allahku. Nah, satu lagi nih, dari dalam liang kubur, nyawaku. Berarti artinya apa? Ini benar-benar orang yang sudah sangat desperate. Orang yang benar-benar udah mau mati. Seperti saudara udah mau mati, saudara akan melihat, oh Tuhan, saya udah mau mati nih. Inilah yang digambarkan pada Yunus. Nah, ayat yang ke-9. Tapi aku dengan ucapan syukur, ya, garis bawah dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban. Kepadamu apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, ya, keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, garis bawahi ya. Ayat yang ke-10. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, sungguh bagus ya firmannya ya. Bahwa kalau kita di tengah-tengah kesesakan, ya kita harus berdoa seperti Yunus berdoa begini. Kenapa? Ya karena memang itulah Tuhan yang dengarkan doa kita. Gitu. Yang Yunus 3 ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik artinya ya, dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya.
terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ah, begitu bagus firman Tuhan ya. Kenapa? Artinya apa? Berarti benar kan? Kalau kita kembali bertobat, tidak mengulangi perbuatan kita yang jahat ini, yang bebal ini, stop. Ya, kalau kita stop, malapetaka itu nggak jatuh. Makanya kadang-kadang saya bertanya-tanya, apakah mungkin kebanyakan malapetaka ini? Saya setuju kalau banyak ahli-ahli teologi mengatakan bahwa malapetaka itu hubungannya dengan Tuhan. Itu langsung. Kenapa? Karena nggak ada yang memberikan malapetaka itu selain Tuhan. Gitu loh. Ya, paham ya? Nah, yang terakhir ayat emasnya dari Yunus ini, Yunus 4 ya. Bapak Ibu bisa buka Alkitab. Ayat yang ke-10 dan 11. Ke-9 dulu baca ya. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam pula. Ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu terkasih, eh, firman-Nya. Semoga eh, kita semua belajar dari eh, Yunus ini, kisah Nabi Yunus ini. Kalau ada pertanyaan diskusi, silakan. Saya kembalikan kepada tim. Tuhan Yesus memberkati.